berbicara tentang kerudung di Indonesia, apalagi di Bandung, itu sudah pasti dari motif dan warna itu berbagai macam, banyak banget pilihannya. Dan juga pesaingnya nggak hanya itu aja, banyak juga. Nah, tapi di podcast Inibis Jawa Barat kali ini, kita akan berbicara dengan salah satu, bisa dibilang pelopor dalam yang sudah berhasil mempatenkan salah satu produknya, itu motif-motif kerudungnya, yaitu ada Bu Ina dari Kerudung Kisera. Ibu, hai, selamat datang di podcast Inibis Jawa Barat, Ibu. Terima kasih sudah mengundang. Terima kasih banyak, Ibu. Nah, Ibu, sebelum kita ngobrol banyak, tanya-tanya nih tentang produk Ibu, mungkin bisa diperkenalkan dulu Ibu Ina itu siapa dan Kisera tuh produknya seperti apa? Silakan, Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardina Devianti, biasa dipanggil Ina tadi sama Kang Kang Gilang, punten. Oke, jadi sebetulnya tadi sudah disebutkan ya, produknya adalah kerudung, dan kerudung ini betul kita mempunyai diferensiasi karena Kang tahu sendiri kan ya, di Bandung itu Paris Van Java lah ya, tempatnya orang-orang kreatif terhadap fashion ya. Betul, gitu. Ibu. Nah, di khusus kerudung kali ini saya menciptakan inovasi baru, di mana kerudungnya itu adalah disebutnya 4-in-1. Bisa mempunyai 4 warna dalam satu helainya, gitu ya. Kalau boleh saya tunjukin sedikit biar kebayang ya. Jadi kalau mungkin karena Kang Gilang nggak pakai kerudung, jadi saya nggak bisa mempraktekkan ya, gitu ya. Tapi intinya ini segi empat ini biasanya dipakai cuma sisi segitiganya aja, dilipat kan seperti ini, kayak gitu kan ya. Nah, kayak gini kan. Nah, ini bisa satu warna, ya, bisa 2 warna, ya. Kemudian pas dibalikin bisa ada warna yang lain. Gitu, kayak gini. Dalam bentuknya gradasi berarti, Bu ya, warnanya. Betul. Jadi kalau dilihat ini kan ada 4 warna berbeda di Kang. Ya, betul ya. Ada gold, ada maroon, ada ungu, ada hijau. Nah, ini tuh bisa buat istilahnya buat 4 baju yang berbeda. Terus kalau misalnya traveling itu bisa 3-4 hari bisa bawa satu kerudung aja. Ya, sebetulnya bisa dibilang ini adalah kerudung yang praktis dan efisien gitu. Nggak perlu bingung kalau urusan, aduh ini baju cocoknya sama warna apa ya? Gitu, betul banget. Cewek kan harus bisa mix and match ya, gitu ya. Nah, jadi Kisera itu memang terinspirasi dari nama anak saya, Kintan Selma Rara. Jadi Kisera disingkatnya, karena itu perempuan semua dan alhamdulillah mereka berhijab semua. Jadi inspirasinya adalah karena memang emak-emak ini pengen ngirit gitu Kang ya. Pengen gimana caranya anak-anak itu bisa praktis, efektif, punya satu kerudung aja tapi bisa mewakili beberapa warna baju. Terciptalah Kisera di tahun 2018. Dan itu langsung kita secara merek terdaftar di HKI, dan tekniknya pun kita patenkan di HKI, di mana kalau hak paten itu kan dilindungi secara hukum, by periodik ya, ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun. Nah, Kisera ini dilindungi selama 10 tahun karena menggunakan teknik terbarukan tapi dengan mesin yang sudah ada. Gitu. Jadi 10 tahun dari tahun 2018 sampai tahun 2028 itu tidak boleh ada yang meniru teknik ini. Gitu. Jadi Kisera pelopor dan pertama dan satu-satunya di Indonesia. Kemudian tahun 2024 kita bikin lagi inovasi baru sama 4-in-1 tapi dengan motif yang lain, dan dilindungi sampai tahun 2034. Jadi sampai tahun 2034 tidak ada kompetitor, alhamdulillah. Karena 10 tahun ya. Betul. Dan tidak bisa ditiru nih. Semua nih. Nah, ini karena tadi Bu Ina sempat mention mempatenkan ya. Nah, ini prosesnya seperti apa, Bu? Nah, apakah memang pada waktu itu ketika Ibu memiliki ide, kayak menarik nih kita bikin 4-in-1, pada itu Ibu melihat sebuah kesempatan atau sebuah peluang agar tidak bisa ditiru oleh kompetitor lainnya, atau gimana nih Bu ceritanya sampai pada akhirnya bisa mempatenkan cara itu? Sebenarnya ini terlahir dari sebuah cambuk, atau awalnya gini ya, orang termotivasi bisa macam-macam mereka ya, karena pujian atau karena mungkin hinaan. Nah, itu awalnya adalah hinaan karena memang pada saat itu saya tahun 2017 itu kerudung printing di Bandung lagi booming ya Kang ya, lagi musim tuh 2016-2017. Dan kebetulan saya basicnya dulu adalah konveksi, punya alat printing. Nah, kemudian diidein, saya bikin kerudung aja karena saya dulunya arsitek, pensiun jadi arsitek, asalnya menggambar bangunan, jadi gambar kerudung gitu ya. Passionnya sama lah ya gitu ya. Masih menggambar. Nah, pada saat itu
akhirnya saya bilang sama suami, saya mau bisnis kerudung, gitu, karena mesti punya mesin printingnya. Oke, dibuatlah kerudung pada saat itu, masih yang standar, masih yang satu sisi, Kang. Cuma satu sisi aja, yang baliknya mah biasa polos gitu ya. Karena kan kalau Sublime itu dasarnya adalah bahannya putih. Iya, betul. Ya, pada saat kita cetak yang sisi atasnya, sisi bawahnya itu masih putih kan. Nah, saya sodorkan ke suami waktu itu, langsung jawabannya apa? Ini kok kayak lap ya, katanya gitu. Nah, kan jelek banget ya, Kang ya. Langsung ada kritik ya? Ya itu kan, aduh kayak lap. Kenapa ya? Karena ini kenapa warnanya kok baliknya putih? Katanya kok kayak lap banget. Karena desainnya udah bagus, tapi warnanya kenapa gini? Ya memang karena satu sisi. Kenapa nggak dibikin dua sisi? Nah, challenge itu, hinaan itu yang membuat saya pada akhirnya berpikir, oh iya ya, kalau di Bandung emang kalau jualan kerudung biasa aja, dengan merek yang baru, banyak, gitu banyak ya. Siapa lu gitu ya, kalau bukan artis, kalau bukan apa gitu ya, yang bisa brandingnya kuat ya susah ya. Nah, akhirnya di stop dulu, kita 9 bulan berusaha mendevelop kan. 9 bulan itu karena ini adalah inovasi baru, jadi sifatnya trial and error. Jadi nggak ada rumusnya. Gimana caranya? Satu sisi ini bisa berwarnanya orange, di sisi sini warnanya hijau, tapi nggak tembus di bahan yang transparan kayak gini, Kang. Ini kan bahannya transparan ya, gitu. Nah, itu kita 9 bulan mencoba untuk mendevelop, pada akhirnya kita menemukan rumusan yang bisa membuat warna-warna ini tidak tembus sama sekali, bolak-baliknya dengan beda sekali, dan kemudian kita mempatenkan teknik itu sehingga itu kalau nggak salah sekitar 5 bulan dipelajari sama pihak HKI karena memang untuk diteliti apakah benar ini penemuan baru gitu ya. Nah, dan akhirnya alhamdulillah tahun 2019-nya keluarlah sertifikat HKI paten selama 10 tahun. Karena memang sebelumnya belum ada ya Bu ya, yang 4-in-1 ini. Betul. Nah, Ibu tadi mention bahwa kalau misalkan hanya sekedar kerudung ya, buka jualan di Bandung, itu kan pasti secara sangat kompetitif ya, apalagi tadi Paris Van Java di Bandung nih. Kalau urusan fashion wah di mana-mana itu saingannya. Udah jadi patokan lah kalau di Indonesia tuh ya. Kiblatnya lah bahasanya. Betul, ini kalau misalkan kita berbicara dari segi market nih Bu. Nah, ini Ibu secara memperluas Kisera ini seperti apa dan bagaimana? Apakah memang pada waktu itu ternyata oh yaudah kita coba fokus di Bandung karena memang belum ada yang 4-in-1, atau Ibu melihat ada kesempatan, oh kayaknya bisa nih kita jual di luar kota atau mungkin ikut expo. Nah, seperti apa Bu? Ya, karena mulainya Kisera ini dari seorang emak-emak yang bisnis rumahan ya Kang ya. Dan kita basicnya emang UMKM ya, maksudnya memang kita bukan yang punya modal besar untuk bisa langsung nge-boosting brand kita sebagai ini gitu ya. Jadi kita itu dulu, saya pertama kali ikut itu adalah kurasi-kurasi melalui dinas-dinas gitu Kang. Jadi gimana caranya bisa jualan pameran tapi nggak bayar gitu ya, gratis gitu. Dan kebetulan Bandung ini kan memang wadahnya banyak Kang. Ada Dekanasda, ada di bawah bisa Disdagin, di bawah Kemendikbud Budaya dan Pariwisata ya, banyak gitu. Jalannya, banyak jalannya gitu. Jadi pada saat itu kita belum punya toko offline, baru punya toko online-nya aja, dibuka di FB, di IG. Tapi kan tadi ya, Akang tahu sendiri, kalau misalnya ngelihat fotonya aja, misalnya ada cewek berempat nih, pakai kerudung warnanya ini. Orang pasti mikirnya, oh itu kerudung 1, 2, 3, 4. Padahal itu satu lembar, dibulak-balik. Nggak ngerti kan, dulu zamannya 2018 belum ada Reels, belum ada video kan, masih foto-foto aja gitu kan. Harus fotonya detail, gitu, udah lagi kayak gitu-gitu. Nah, akhirnya kita, gimana caranya nih kita biar bisa jualan offline, karena biar langsung ketemu dengan customer gitu ya, tidak lewat online. Nah, akhirnya lewat wadah-wadah itulah kita mulai bergerilya gitu ya, dan mendapatkan kurasi, kemudian pameran ke luar kota, pameran di Jakarta Fashion Week, di Indonesian Fashion Week, di Inacraft, kayak gitu-gitu. Kita lewat kurasi. Nah, gitu. Jadi sebetulnya kalau ngomong adalah marketingnya gitu ya, awalnya kita memang pengennya online karena itu yang tanpa modal ya istilahnya gitu ya, sedikit modalnya dibandingkan offline. Tapi karena tidak memungkinkan dijelaskan karena inovasi baru, tidak ada kompetitor? Iya, bukan, tidak ada produk yang sama. Jadi nggak ada contohnya gitu ya. Kalau misalnya kita ngomong misalnya, oh jualan ayam goreng, orang langsung kebayang kan, ayam goreng tuh begitu. Paling sambalnya beda, bumbunya beda. Kalau 4-in-1 orang masih pikir, oh 4 gaya, nggak kebayang. Jadi akhirnya kita mulai marketingnya adalah lewat
pameran-pameran gratis dari berbagai wadah di Bandung, kemudian ikut komunitas, dan akhirnya ada yang tertarik menjadi reseller. Kemudian akhirnya mulai nih, oh yang sekitar Bandung dulu nih, ada yang reseller dari Tasik, ada Garut, ada, nah akhirnya bisa ke luar pulau, dan akhirnya bisa ke luar negeri gitu. Nah ini menarik nih tadi karena Ibu bilang ternyata selain tadi lewat Instagram, Facebook dan lain-lain mengikuti expo ya, bisa dibilang expo ya. Tadi ada reseller, Bu. Betul. Nah, ini kalau misalnya reseller kan pasti ada pendekatan-pendekatan tersendiri ya, pendekatan sendiri. Nah, tapi yang ingin saya tanyakan, seberapa penting nih peran reseller untuk Ibu sendiri untuk memajukan Kisera ini? Ya penting banget ya, karena memang dasarnya reseller itu dari pemakai. Ya gitu, karena dia pakai dulu, bukan basicnya oh saya pengen bisnis, pengen jualan, enggak. Reseller Kisera itu kebanyakan adalah mereka yang asalnya pakai, kemudian dia suka dan dia pengen menyebarkan sama orang lain. Nah gitu, jadi penting banget, dan itu memaintain reseller tuh emang kayak apa ya, kalau ada istilah pelanggan adalah raja gitu ya. Nah itu mereka menjadikan kita bikin konten yang bagus, kita bikin produk yang bagus, sehingga mereka tuh punya kayak apa ya, banyak cerita untuk disampaikan ke customer. Pada akhirnya mereka juga senang dan lebih banyak mendapatkan customer lewat mereka. Dan itu tuh kita tuh kayak ujung tombaknya lah reseller tuh gitu ya. Selain tadi ya bisa online, bisa apa, tapi reseller itu ujung tombaknya karena tersebar di seluruh Indonesia gitu. Karena mereka juga bahasa kerennya tuh yang memperluas awareness ya. Terkait Kisera ini. Yang jadi corong lah istilahnya gitu ya. Nah, kayak gitu. Nah, ini yang saya bertanya-tanya nih Bu, ini kan warnanya gradasi, terus 4-in-1. Nah, kalau dari segi kualitas produk dan juga tim nih, bagaimana sih Ibu bisa memaintain tim tersebut agar ini kita harus bisa ini nih selalu tidak ada sedikit miss lah, apalagi ini kan gradasi ya Bu, 4 warna dalam satu kerudung, dan pasti itu tidak mudah gitu. Nah, seperti apa Bu caranya Bu mengelola itu? Ya, ini saya cerita sedikit ya Kang ya, bahwa pada saat COVID kita tidak bisa jualan. Betul nggak? Kita launching 2018, tahun 2020 April itu kita udah lockdown, nggak bisa jualan. Tapi saya encourage tim untuk terus berkarya. Yuk kita bikin lagi warna-warna lain, yuk kita coba lagi nih mendevelop yang kita belum bisa. Dan pada akhirnya tahun 2021 kita sampai bisa memproduksi 1000 kerudung. 1000 varian kerudung, which is dimana satu lembarnya adalah 4 warna. Jadi 4000 warna. Jadi setelah COVID berakhir tahun 2021, kita baru bisa buka toko offline di Mall 23 Pascal. Kita sekaligus mendapatkan rekor muri, Kang. Rekor murinya pertama adalah kerudung pertama di Indonesia yang bisa mendapatkan 4 warna. Sertifikat kedua adalah produsen kerudung dengan varian terbanyak di Indonesia. Pas itu launching 4000 warna itu gitu. Nah, jadi tadi balik lagi, untuk bisa menjadikan brand kita sebagai brand yang kreatif dan inovatif, ya tentunya nggak pernah berhenti dong mendevelop itu gitu ya. Nggak hanya kita launching tadi 4000 warna polos, kita juga launching seri-seri yang istilahnya anti mainstream yang belum pernah dibikin oleh kerudung lain gitu kan. Nah itu mungkin secara desain, secara produknya ya gitu. Jadi kita terus memperbanyak. Kita tuh kalau misalnya launching tuh nggak pernah sedikit Kang. Sekali launching tuh minimal 10 warna langsung aja. 10 desain ya. Kemudian 50 desain. Karena waktu itu 100 desain. Jadi kayak waktu main muri kan 1000 gitu langsung. Nah, kita yang sengaja untuk bisa menjadi gaung bahwa ini adalah produk yang inovatif dan kreatif. Gitu. Ini ya membuat pelanggan bingung yang pada akhirnya udah beli aja semua gitu ya. Kalau saya strategi marketing. Kalau saya boleh sedikit ya bilang satu merek, misalnya tagline-nya Teh Botol Sosro itu kan apapun makanannya, minumnya Teh Botol Sosro. Nah, saya pengen apapun busana muslimnya, kerudungnya Kisera. Semua warna ada gitu. Karena bisa dipilih ya Bu ya, tinggal selain di satu lembar bisa 4 warna, kita punya 4000 warna gitu. Jadi nggak usah khawatir, apapun warnanya pasti ada di Kisera gitu kan. Kebayang tuh kalau ibu saya masuk toko Kisera, aduh yang mana ya semua 4000 warna atau udah semua. Dan itu sempat diprotes kan sama Bapak. Teh Ina, katanya kerudung Kisera ini bikin irit. Satu lembar bisa 4 warna. Geningan setelah tahu Kisera tuh, istri saya makin rajin belanja katanya gitu. Karena pilihannya banyak ya Bu ya? Pilihannya banyak, bikin kalap. Bayang nih Ibu, kalau saya kalau ke Kisera, udah pilih yang emang dicari aja udah banyak warnanya. Nah, nih Bu, 4000 warna, terus juga mempatenkan desain 4-in-1. Nah, itu kan pasti sudah termasuk pencapaian yang terbesar ya menurut Ibu ya. Tapi ada nggak ya kalau
pencapaian terbesar selain menurut Ibu nih yang paling kayaknya ini paling berharga deh dibanding mendapatkan paten dan juga 4.000 warna ini, ada nggak? Oke. Nah, jadi memang HKI itu atau hak paten itu adalah hak istimewa ya Kang, karena diberikan kepada inventor kan ya, kepada penemu. Nah, skalanya HKI adalah Indonesia. Saat itu tahun 2025 kemarin bulan Agustus kami diundang oleh Kementerian Hukum Kemenkum untuk bisa ikut ke General Assembly atau pertemuan tahunan dunia di mana negara-negaranya sebagai anggota namanya WIPO, World Intellectual Property Organization atau HKI-nya dunia. Jadi Kisara itu bisa diterbangkan ke sana untuk bisa pameran sebagai UMKM yang mempunyai hak cipta, hak merek dan hak paten. Dan alhamdulillah itu adalah pencapaian tertinggi karena apa? Karena 190 negara ikut pameran di situ. Dan semua menampilkan produk inovatif dan hak patented gitu ya. Kebanyakan robot zat baru, obat-obatan gitu ya. Fashion itu cuma satu, Indonesia aja. Dan pembelinya kita itu semua tidak ada yang berkerudung. Karena melihat patennya itu, ya mereka tertarik dan kita tadinya hanya cuma showcase doang bawa 250 pieces gitu, nah itu semua sold out gitu. Karena tadi ya saya bilang ini kadang-kadang kalau luar negeri saya bilangnya bukan kerudung 4 warna. Kan kalau kita di Bandung, di Indonesia kan satu kerudung 4 warna. Kalau di sana 4-in-1 premium scarf. Jadi scarf bisa untuk leher, bisa untuk bahu kayak gitu. Jadi tidak selalu bicara soal hijab. Jadi multifungsi ya Bu ya. Betul. Tadi ternyata sudah diundang sama Kemenkum ya, Kemenkum ya, diundang sama Kemenkum, terus ternyata sudah mulai dikenal nih sama orang-orang luar yang mungkin notabene-nya mereka tidak menggunakan kerudung dan mereka pada akhirnya kita coba jadi shawl segala macam ya Bu ya. Karena kan yang diundang itu di sana kan orang yang semua mengerti intellectual property ya. Jadi yang mengerti paten itu susahnya seperti apa. Dan mereka itu takjub karena fashion ternyata ada yang dipatenkannya. Padahal selama ini yang dipatenkan itu berupa teknologi biasanya. Robotik, program, obat atau apapun itu yang benar-benar baru gitu. Nah ini fashion tuh jarang sekali gitu. Nah ini Bu, pertanyaan paling penting nih Bu. Pastikan sebuah pengusaha mempunyai visi nih untuk produknya. Kalau untuk Kisara sendiri Bu, visi ke depannya, apalagi ini sudah dipatenkan 10 tahun ke depan ya Bu ya. Nah seperti apa visi ke depannya? Apakah ingin mempertahankan patennya lagi atau mungkin ada sesuatu yang lebih besar yang Ibu idamkan? Konsep utamanya adalah visi kita ingin menjadikan ini sebagai status fashion muslim. Karena gini Kang, namanya fashion muslim tidak akan dikatakan fashion muslim kalau nggak ada kerudungnya. Enggak. Sedangkan selama ini kerudung dianggap aksesoris. Jadi kalau orang ngomong fashion show muslim, baju muslim itu pasti orang lihat bajunya. Padahal baju panjang, rok panjang menutup aurat tapi tanpa ada kerudungnya kan itu bukan fashion muslim ya. Nah misi saya adalah bagaimana kerudung Kisara ini bisa menjadikan identitas fashion muslimnya, gitu, dengan keunikan, dengan tentunya dengan inovasi desain dan warna segala macam. Tapi adalah ini identitas utamanya justru. Tidak dianggap sebelah mata sebagai hanya aksesoris fashion muslim gitu kan. Nah itu ya visi dari Bu Ina, jadi pengen identik dengan fashion muslim ya Bu ya. Fashion muslim. Identitas utamanya justru kan. Identitas utamanya itu. Jadi memang visi itu sangat penting, apalagi mungkin sobis-sobis di luar sana yang punya usaha masih bingung nih, apalagi lagi punya usaha di dunia fashion. Nah bisa dicontoh Ibu Ina nih. Pokoknya minimal bikin diferensiasi. Tidak kan kalau inovatif itu tertinggi ya. Di bawahnya ada kreativitas. Di bawahnya lagi diferensiasi. Minimal kalau produk kita beda dari bandingin yang lain, kita akan berusaha melangkah ke selanjutnya adalah kreatif. Setelah kreatif kita bisa inovatif. Itu Sobis catat ya. Jadi memang harus ada yang membedakan produk Sobis dan produk lainnya. Jangan jadi B aja gitu ya. Jangan jadi apalagi B di Bandung mah. Harus luar biasa ya Bu ya. Betul. Nah Ibu ini mungkin sebagai closing, kalau tadi kita sempat bilang di awal kalau di Bandung ini masalah kerudung itu sudah banyak sekali. Mau yang sudah punya nama seperti Ibu dan bahkan sampai yang mungkin dia baru memulai. Nah, apakah ada pesan-pesan untuk teman-teman di luar sana yang mungkin lagi merintis nih dalam dunia fashion terutama kerudung? Ya, pada prinsipnya sama sih ya. Walaupun mungkin tips saya ini mungkin tidak bisa cocok dengan semua bisnis ya Kang ya. Semua bisnis punya role modelnya masing-masing gitu. Tapi pada prinsipnya
nggak ada bisnis yang berjalan tanpa keberanian untuk memulai. Yeah. Jadi mulai aja dulu dengan ide apapun itu. Selebihnya kita ngomong develop, kita ngomong pengembangan itu adalah sambil berjalan. Yeah. Tanpa kita mulai itu akan berupa wacana aja gitu. Okay. Jadi mulai aja dulu mau idenya apa kek. Saya passionnya memasak, saya mau bikin warung nasi gitu. Saya hobinya bikin kue, saya mau bikin jualan pastry. Apapun itu mulai aja dulu. Nggak usah takut gitu. Karena memang proses berkembang atau proses maju itu nggak akan dijalani tanpa kita memulai langkah kecil ini. Gitu. Betul. Ide boleh banyak, tapi yang paling penting mulai aja dulu. Eksekusi teman-teman. aja. Nah, eksekusi dulu aja. Jangan hanya wacana gitu ya. Nah, itu dia betul Ibu. Nah, mungkin Ibu sebelum kita mengakhiri ini untuk produk-produknya bisa ditemukan di mana saja. Terus mungkin toko-tokonya mungkin ada yang di luar kota Ibu. Nah, bisa dijelaskan, bisa didapatkan di mana saja Ibu. Oke, kalau online pastinya kita harus mencoba semua lini ya Kang ya, zaman sekarang Maya. Nggak mungkin enggak. Ada di Facebook Kisara Indonesia, ada di Instagram @kisara_id. Dan jangan salah kalau di Instagram itu kalau ngetik Kisara aja itu banyak banget Kang. Kisara Tasik, Kisara Jakarta, Kisara Lombok, itu Kisara semua. Namanya Kisara. Kemudian ada di Shopee, ada di TikTok, ada di berbagai platform sebenarnya ada. Tapi memang banyaknya mereka itu adalah reseller. Jadi saya tidak bersaing dengan reseller. Mereka boleh buka lapak di mana aja, tapi kita yang utamanya itu toko offline-nya ada di Bandung di 23 Pascal lantai 2, kemudian ada di Trans Studio Mall Bandung, TSM lantai dasar. Ada juga di TSM Cibubur, dan ada yang baru buka ini adalah di Lombok. Oke. Berarti luar kota Lombok ya? Lombok, yang offline-nya ya. Kedepannya luar kota apakah boleh di-spill nih ada toko-toko baru mungkin? Udah banyak permintaan sih Kang kalau di Surabaya. Sebenarnya dari Surabaya udah pengen buka, Makassar pengen buka, tapi kita lagi menjajaki. Mudah-mudahan sih bisa, insya Allah doakannya tahun depan. Amin, insya Allah. Nah, jadi kalau penasaran kemasannya seperti ini, Sobis. Eksklusif ya, eksklusif sekali. Ini cocok nih buat nanti kan Februari kita insya Allah puasa ya. Nah, nanti mendekati Lebaran bisa nih Kisera. Kalau usaha untuk hampers ya. Untuk hampers atau mungkin buat sini atau mungkin punya baju cuman warna putih aja. Nah, Kisera aja solusinya karena warnanya bisa masuk semua. 4-in-1. Kadang-kadang bukan Lebaran aja loh Kang, peak seasonnya. Kenaikan kelas. Karena apa? Karena ini bentuknya kayak kado gini. Banyak banget orang tua murid yang ngasih kado gurunya itu adalah begini. Karena kita kalau di toko dikasih free pita dan dikasih free kartu ucapan. Gitu. Nah, jadi buat kado, buat apapun itu bisa. Gitu. Tidak hanya Lebaran ya, bisa buat ibu, adik, kakak perempuan, jangan kakak laki-laki, apalagi suaminya sendiri ya. Sebentar lagi hari ibu nih Desember ya. Nah itu lagi hari ibu tuh. Pas momennya. Nah, jadi itu Ibu Ina pembicaraan kita pada podcast Inbis Jawa Barat ini sangat insightful sekali, dan ini juga sesuatu yang baru nih bagi tim Inbis Jabar melihat kerudung yang sudah dipatenkan, terus desainnya 4-in-1 sangat-sangat luar biasa, dan semoga bisa kedepannya semakin berkembang ya Bu ya. Amin. Siapa tahu warnanya tidak hanya 4.000, mungkin lebih dari 4.000. Sekarang udah 4.600. 4.600 tuh diperjelas sama ibunya. Nah, jadi itu Bu Ina, terima kasih banyak. Terima kasih, dan mungkin buat Sobis yang ingin terus pengen tahu nih tentang kita ngobrol sama siapa aja nih Inibis Jawa Barat, pantengin terus aja Instagram Inibis Jawa Barat dan juga YouTube kita di Inibis Jawa Barat. Jadi sampai ketemu di podcast berikutnya. Dadah.